Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Halimatus Sa'diyah, Haniftakul Hidayah, dan Ikhlasul Amal akan mempresentasikan materi tentang seleksi. Yang pertama, pengertian seleksi. Seleksi merupakan proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Seleksi ini merupakan kegiatan lanjutan dari rekrutmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Sebelum melakukan seleksi, pihak perusahaan harus menyediakan hal-hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan seleksi tersebut. Tujuannya adalah hasil seleksi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan proses seleksi adalah yang pertama, menyiapkan tenaga sumber daya manusia, yang kedua, menyiapkan peralatan yang akan digunakan, yang ketiga, menyiapkan waktu, dan yang keempat, menyiapkan tahapan seleksi. Yang selanjutnya adalah tujuan dari seleksi. Secara umum, tujuan utama dari proses seleksi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik. Artinya, yang utama bagi perusahaan adalah memperoleh karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik dalam dirinya. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang mau dan mampu. Artinya, karyawan tersebut mampu melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga, mendapatkan karyawan yang rasa memiliki perusahaan. Maksudnya, karyawan mau berusaha keras untuk bekerja dan membela kepentingan perusahaan. Yang keempat, mendapatkan karyawan yang loyal dan integritas tinggi. Artinya, bisa mendapatkan karyawan yang memiliki kesetiaan kepada perusahaan, seperti tidak membongkar rahasia perusahaan kepada pihak manapun. Dan yang terakhir adalah mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan motivasi. Artinya, bisa mendapatkan karyawan yang inovatif guna mengembangkan produk perusahaan tersebut. Adapun tujuan khusus dari seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk merebut karyawan pesaing. Artinya, sengaja merekrut karyawan dari perusahaan lain. Hal ini bertujuan agar karyawan tersebut berpindah ke perusahaannya dengan iming-iming berbagai fasilitas. Yang kedua, mencari karyawan yang sudah memiliki pengalaman. Maksudnya, perusahaan sengaja mencari tenaga kerja yang khususnya memiliki pengalaman yang memadai sehingga perusahaan tidak perlu lagi memberikan pelatihan. Akan tetapi, seleksi tujuan khusus ini jarang dilakukan oleh perusahaan, bahkan terkadang dianggap kurang fair dalam memperoleh karyawan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, ada jenis-jenis metode seleksi. Yang pertama, legalitas dokumen merupakan cara untuk mengetahui keaslian dan kebenaran tentang dokumen yang diberikan kepada calon pelamar. Caranya adalah meminta bukti otentik berupa dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir basah. Yang kedua, melakukan wawancara. Artinya, melakukan wawancara melalui dialog atau tanya jawab antara si calon karyawan dengan pewawancara. Yang ketiga, memberi tes-tes. Artinya, memberi berbagai tes untuk mengetahui hal-hal yang diinginkan yang diketahui. Misalnya melalui tes umum, psikotes, tes kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, memberi tes tentang pekerjaan, yaitu memberi praktek langsung atau pekerjaan yang akan diembannya. Misalnya praktek komputer dan lain-lain. Yang kelima, tes jiwa dan fisik, yaitu memeriksa kesehatan calon karyawan, apakah kondisi kesehatan si calon karyawan tersebut bermasalah atau tidak, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Selanjutnya ada tahap seleksi. Yang pertama, seleksi surat lamaran. Yang kedua, wawancara awal. Yang ketiga, tes tertulis umum. Yang keempat, tes psikotes. Yang kelima, wawancara kedua. Yang keenam, tes kesehatan. Yang ketujuh, wawancara atasan langsung. Yang kedelapan, keputusan penerimaan. Dan yang terakhir adalah penetapan. Seleksi surat lamaran. Seleksi ini adalah seleksi pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk menyeleksi apakah calon karyawan sudah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan.
Dalam seleksi ini dapat dinilai apakah calon pelamar memenuhi kualifikasi seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Biasanya yang dilihat dari surat lamaran adalah kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, apakah sudah memenuhi seperti yang diinginkan. Calon karyawan yang lolos seleksi tahap ini akan diikutkan ke tahap selanjutnya. Apabila yang pertama, dokumen yang diajukan lengkap. Yang kedua, dokumen yang diajukan memenuhi syarat yang ditetapkan perusahaan. Dan yang terakhir, dokumen yang diajukan asli dan sempurna. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dia. Baik, selanjutnya adalah wawancara awal. Wawancara awal dilakukan untuk pekerjaan tertentu, misalnya bagian front office, atau bisa disebut juga dengan resepsionis atau staf kantor depan, atau pekerjaan yang banyak berhubungan ke pelanggan. Dalam wawancara awal, pelamar diminta untuk mengisi formulir atau belangko lamaran kerja yang telah disediakan. Isinya formulir atau belangko lamaran kerja antara lain meliputi data pribadi pelamar, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, pengalaman kerja dan organisasi, latar belakang keluarga, referensi, dan tanda tangan pelamar. Tes wawancara ini dapat digunakan dengan beberapa metode wawancara, antara lain 1. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan pertanyaan yang urut dari awal sampai akhir. Kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak beraturan. Yang ketiga, wawancara pemecahan masalah, yaitu wawancara yang diberikan dalam bentuk kasus. Dan yang terakhir, yang keempat, wawancara stres, yaitu wawancara yang sengaja dirancang agar pelamar mampu atau tidak menghadapi stres. Selanjutnya yaitu tes tertulis umum. Tes ini bertujuan untuk melihat kemampuan pelamar dalam berbagai hal. Peserta yang ikut tes umum ini adalah mereka yang tidak melalui tes wawancara awal. Ada dua macam tes tertulis yang umumnya digunakan, yaitu yang pertama, pengetahuan umum. Tujuannya untuk menguji kemampuan dasar pelamar dengan standar yang telah ditentukan perusahaan. Yang kedua, pengetahuan tentang pekerjaan, merupakan tes tentang materi pekerjaan yang akan dijelaskan. Tes-tes di atas digunakan untuk menilai calon pelamar tentang berbagai hal seperti kejujuran, kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan. Kemudian, tes psikotes. Untuk pekerjaan tertentu, psikotes dapat diberikan sebelum tes umum dan tes tentang pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk mencari orang-orang yang sudah berpengalaman sebelumnya. Adapun hasil yang diharapkan dari tes psikotes antara lain sebagai berikut: kejujuran, kecerdasan, kepribadian, bakat dan minat, motivasi, kerjasama, disiplin, loyalitas, kepemimpinan, dan prestasi. Kemudian, wawancara kedua. Dalam wawancara ini dapat dilakukan untuk melihat kesungguhan pelamar untuk bekerja di perusahaan dengan kondisi kerja yang ada. Dengan wawancara juga dapat diketahui kecocokan bagian atau jenis pekerjaan yang akan diemban, penempatan sampai dengan jumlah kompensasi atau jabatan yang diterimanya. Pertanyaan yang diajukan dapat dilakukan dengan pertanyaan pemecahan masalah atau wawancara stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikhlasul Amal. Oke, selanjutnya yaitu tes kesehatan. Tes kesehatan merupakan tes akhir untuk menilai fisik dan mental calon pelamar apakah sehat atau tidak, sekaligus untuk melihat fisiknya sempurna atau tidak. Seorang calon karyawan harus memiliki ketahanan fisik dan mental yang lebih dalam melaksanakan pekerjaannya. Ketahanan yang dimaksud adalah kemampuan fisik dengan berbagai kondisi baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sedangkan ketahanan mental adalah kejiwaan
pelamar dalam menghadapi berbagai tekanan. Wawancara atasan langsung. Wawancara atasan langsung sering dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti sekretaris atau pegawai atau pekerjaan yang memiliki kekhususan tertentu. Karena yang memerlukan karyawan tersebut adalah mereka yang akan menjadi calon anak buahnya, dengan harapan dapat bekerja sama dan saling mengenal kepribadian masing-masing. Keputusan penerimaan. Langkah ini merupakan keputusan calon pelamar diterima atau ditolak setelah mengikuti seluruh proses seleksi yang ada. Kedua belah pihak, baik calon karyawan maupun pihak perusahaan, menandatangani perjanjian di atas materai. Menurut UU Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh, pejabat atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah, dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh, mulai dan jangka waktu yang berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Selanjutnya yaitu penempatan. Setelah diterima menjadi calon karyawan dengan proses yang benar, maka selanjutnya si calon karyawan akan langsung ditempatkan atau dipekerjakan, terutama bagi mereka yang dibutuhkan segera. Sebelum memasuki dunia kerja, maka calon karyawan harus menyesuaikan diri dan mengenal lingkungan pekerjaannya, baik dengan sesama karyawan maupun peralatan yang akan digunakan. Hal ini dikenal dengan nama orientasi karyawan. Pada orientasi diharapkan calon karyawan mampu untuk mengenal riwayat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, produk yang dihasilkan, pelanggan, jabatan atau pekerjaan, atasan langsung, teman kerja, peralatan kerja yang dimiliki, cara pengerjaannya, peraturan perusahaan. Selanjutnya yaitu tahap proses seleksi, dapat dilihat dalam bagan berikut. Yang pertama yaitu seleksi surat lamaran, wawancara awal, tes tertulis umum, psikotes, wawancara kedua, tes kesehatan, wawancara atasan langsung, keputusan penerimaan, penempatan, dan yang terakhir yaitu orientasi. Dan mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di WA Group. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.